Pertama-tama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat serta limpahan hidayahnya. Hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif untuk mewujudkan visi sekolah tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam agar kiranya tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan hidup jalan kebenaran, menawarkan pencerahan dan dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni agama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut saya akan membacakan susunan acara pada pertemuan hari ini dalam rangka sosialisasi budaya positif dan mewujudkan visi sekolah. Susunan acara pada pagi menjelang siang hari ini adalah sebagai satu pembukaan, yang kedua sambutan, yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga sambutan sambutan, yang keempat acara inti, dan yang kelima adalah baiklah, yang pertama adalah pembukaan. Adalah kita buka acara pada pagi menjelang siang hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Meningkat acara yang berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Soekarno kepada beliau kami. Mohon maaf, acara kita adalah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon aku jadi operator aja. Pak Karno, anu sama Pak Agus Yang melu. Nggak usah. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Aku berdiri jadi pandu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Negeri 1 Sulawesi,
Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Lumagede, tak lupa pada Ibu Komite yang kami hormati juga, dan ibu-ibu paguyuban dari wali kelas 2 yang kami banggakan dan kami sayangi ya. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bertatap muka yang insya Allah dilandasi dalam rasa silaturahmi, karena dengan rasa silaturahmi ini kita menjadikan amal ibadah. Semoga manfaat di dunia matal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Pada kesempatan siang hari ini kami selaku ketua panitia banyak-banyak mengaturkan terima kasih. Yang pertama kami ucapkan kepada keluarga Bapak Selamat yang sudah menyediakan tempat di mana bisa terselenggaranya acara ini dalam acara sosialisasi budaya positif demi kemajuan mutu sekolahnya. Penerapan budaya positif untuk mewujudkan visi dan misi SD Negeri 1 Lumagede, yang mana nanti pada kesempatan ini akan dipaparkan secara langsung oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Yasin Masuki, SD. Dan kami apabila dalam melaksanakan acara ini tentunya banyak kekurangan, kesalahan, dan itu betul-betul dari kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu paguyuban kelas 2 yang sudah mendukung jalannya acara ini. Mudah-mudahan bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kiranya sambutan dari saya selaku ketua panitia cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Soekarno. Pemirsa sambutan yang kedua yaitu sambutan kepala SD kepada Bapak Asih Samsudi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah ma. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SD 1 Lumagede, yang kami hormati Ketua Komite beserta jajaran pengurus, yang kami hormati Bapak dan Ibu wali murid, wali siswa SD 1 Lumagede, serta para hadirin yang kami muliakan. Yang pertama, bersama-sama kami mengajak, marilah kita untuk senantiasa menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan yang terlebih penting dan lebih besar lagi, kita masih diberi kenikmatan berupa iman dan Islam. Alhamdulillah. Walaupun sekarang kita semua sedang prihatin nih Bapak Ibu, prihatin sudah banyune Islam hak, terus mungkin panjenengan kita yang punya ternak juga kesulitan untuk mencari rumput, tapi tetap harus alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Nikmat yang berikutnya juga satu anugerah, nikmat yang besar dari Allah untuk kita. Pada hari ini kita bisa bersama-sama kumpul di sekolah, walaupun sekolah kita
saat ini kita masih apa istilahnya, masih menumpang. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh, amal jariah keluarga Bapak Slamet, karena tempat atau kediaman beliau digunakan untuk pembelajaran. Mudah-mudahan pembangunan sekolah kita akan segera terselesaikan tanpa ada kendala suatu apa, sehingga saatnya nanti putra-putri Bapak dan Ibu bisa kembali beraktivitas belajar di sekolah. Kami dari Bapak dan Ibu juga bisa melaksanakan tugas di sekolah. Keadaan ini tidak menjadikan penghalang, menjadi kaitannya dengan program sekolah. Hari ini para bapak dan ibu wali murid, kemudian didampingi oleh pengurus, ketua komite dan pengurus, serta semua jajaran bapak dan ibu guru, kita akan mengadakan sosialisasi tentang penerapan budaya positif untuk mewujudkan visi sekolah. Nanti apa budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita berkaitan dengan perwujudan untuk mewujudkan visi sekolah, nanti akan lebih banyak dijelaskan oleh ahlinya, beliau Bapak Yasid SD MPD sebentar lagi. Okay. Amin gitu Bu. Wah, ketone tegang teman iki. Ya mohon maaf karena kepala sekolah jenengan baru jadi. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, akhirnya kami sampaikan selamat kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk mengikuti sosialisasi tentang penerapan budaya positif kaitannya dengan untuk mewujudkan visi sekolah. Nanti pada saatnya mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya dengan baik, sehingga kita bisa memahami. Yang terpenting dan yang lebih penting lagi adalah ini semua bermanfaat untuk pendidikan putra-putri kita semua, sehingga putra-putri kita semua nanti selama belajar di sekolah ini di SD 1 Somagede paling tidak bisa mendapatkan dasar-dasar keilmuan, baik nanti keilmuan yang bisa mendukung kemampuan intelijensi atau IQ, juga keilmuan yang akan mendukung kepada akhlak atau budi pekerti yang luhur. Kiranya demikian dari kami, dan mohon maaf dalam kesempatan kali ini kami mengundang para bapak dan ibu dan semuanya mungkin yang seharusnya punya kesibukan yang lain. Kami hanya bisa mendoakan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik atas pengorbanan bapak dan ibu untuk menghadiri undangan dari program sekolah. Terima kasih, mohon maaf, Allahumma fikila pamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya adalah sambutan dibawakan oleh Bapak Saya jadi grup. Saya barusan bilang Pak, kalau setiap ada pertemuan, saya itu kadang-kadang bilang mau apapun itu sudah menurut saya, bagi saya itu sudah manusiawi banget lah. Memang saya berhadapan dengan orang-orang yang sangat Pak Karno sangat cantik-cantik ya, dan sangat pintar-pintar. Jadi sebagai manusia sewajarnya kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani Mama Baktu. Yang saya hormati Ibu Ketua Komite, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 2 SD Negeri
1 Semak Gede yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Semak Gede. Yang pertama, marilah kita selalu ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari yang cerah ini kita masih bisa bertemu tatap muka dalam rangkaian sosialisasi penerapan budaya positif untuk mewujudkan visi sekolah kita. Salawat dan salam tentu saja selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma. Bapak Ibu, sebelumnya sedikit pengantar saja bahwa saya itu mengundang Bapak Ibu, kenapa kok bukan kelas yang lain begitu ya? Ya karena yang terdekat adalah kelas 2, terdekat waktunya. Insya Allah untuk kedepannya juga nanti kami akan sosialisasi lagi dengan Bapak Ibu guru dari wali siswa kelas yang lain. Tetapi mengingat kondisi sekolah kita yang sedang istilahnya dibangun dan porak-poranda ya, jadi saya harus memilah tempatnya agar bisa tertampung semua dan bisa suasananya kondusif. Gitu. Langsung saja Bapak Ibu, untuk penerapan budaya positif kita, seperti kita ketahui bahwa dulu kita sudah ada visi dan misinya, visi sekolah kita. Bapak Ibu pernah disampaikan belum visinya dulu? Visi-visi sekolah kita sudah pernah disampaikan belum kepada ibu-ibu semua? Belum ya? Ya, lupa. Saya mau terlalu panjang. Jangankan Bapak Ibu, saya juga lupa ya. Kemarin baru berapa minggu sama Pak Agus, sama Pak Karno ya Pak. Itu kadang-kadang juga lupa. Maka dari itu visi misi itu sebetulnya harus ditempel besar di di sekolah. Ya. Ini masih sama, penerapan budaya positif untuk mewujudkan visi sekolah. Ini ada gambar saya Bapak Ibu ya, jangan sampai pangling gitu. Di foto sama nyatanya itu jelas berbeda. Di sana ganteng, ini kan ada kamera. Sama gantengnya kok. Aduh, terus gimana? Sama gantengnya kok. Tadi apa ya? Ya, Bapak Ibu, ini meskipun kita rileks santai, ada kesedihan sedikit karena ini laporan saya ke atasan saya. Saya sebagai kepala sekolah, tetapi dalam hal ini saya masih dididik sebagai guru. Saya masih belajar, terus belajar. Meskipun saya sudah tua kayak gini, tetap harus belajar sepanjang hayat. Mudah-mudahan istilahnya semangat belajar saya nanti juga ditiru oleh rekan-rekan saya yang ada di sekolahan dan ibu-ibu yang ada di sini atau bapak-bapak yang ada di sini untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Amin ya Bu. Amin. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada gambar tematik. Di sini ada gambar apa saja. Kira-kira kalau seperti ini gambar apa saja Bu? Ada maknanya apa enggak nih? Yang pertama adalah gambar sekolah kita yang sedang dibangun ya. Itu menandakan bahwa saya tidak bisa menyelenggarakan kegiatan ini di sekolah kita. Kelas kita ini saya tidak bisa karena sekolah kita sedang dibangun. Kemudian ada lagi itu kelas 6 itu sedang bersosialisasi atau ada sosialisasi dari pihak puskesmas. Itu menandakan bahwa sekolah kita itu menjalin kerjasama dengan tidak hanya sekolah-sekolah tetapi juga dari pihak kesehatan kita terus bekerja sama dengan Polsek dan Koramil kita juga bekerja sama. Kemudian di sebelahnya lagi itu gambar apa Bapak Ibu kira-kira? Itu Mbak aku itu yang nggak tahu Mbak. Itu ada
ada gambar kelas 4 sedang menanam tanaman sayur-sayuran dengan ibu guru kita. Di sini membuktikan bahwa SD kita sudah mulai berbenah dengan adanya konsep-konsep luar. Jadi anak itu tidak hanya duduk di bangku yang memboseni kan, apalagi nyawang gurunya terus gitu. Akhirnya dibawa keluar oleh Bu Mita untuk memilih tanam-tanaman dan bibit. Kemarin dikeluhkan, Pak, ini yang dari anak-anak kok tumbuh, dari aku kok nggak tumbuh, kenapa gitu kan. Itu belajar seperti itu, menemukan sesuatu yang belum kita kadang-kadang secara teori sudah nggih, tapi secara praktek beda. Itu sudah ditumbuhkan oleh Bu Mita dengan adanya memanfaatkan lingkungan kita. Ya, warung hidup ya. Ya. Kemudian ada yang satu lagi ini di bawah ini, Bapak Ibu, ini anak-anak sedang olahraga, kebetulan jalan-jalan ke daerah mana Mbak, Mas? Jamanganti. Di sana itu anak-anak memanfaatkan lingkungan sebagai sarana penyegaran agar mereka itu fresh lagi untuk menghadapi pelajaran selanjutnya. Tetapi ternyata kecapean, gitu kan. Bapak. Kemudian ada yang di tengah itu gambar anak-anak sedang ANBK, Bu. ANBK. Alhamdulillah kita kemarin mendapatkan bantuan laptop itu sejumlah 15. Jadi jangan khawatir, besok anak-anak putra putri Bapak Ibu itu semua akan mendapat semua akan bisa belajar laptop dengan baik. Kemudian itu yang sebelah lagi ada Kopda Karate. Kemarin kita berhasil mendapatkan 4 piala dari 3 orang, tapi kita mendapatkan 4 kejuaraan gitu. Alhamdulillah, ini di sekolah kita bakat kita tempat ya, tidak hanya akademik tapi non akademik juga dikerjakan, diajarkan. Bapak Ibu kan sering lah pirsa ketika di lingkungan Bapak Ibu dulu dia itu nggak pintar tapi nggak bodoh, tetapi dalam kehidupan malah lebih berhasil ya. Ada yang lebih berhasil seperti itu, kayak pintar dewek malah kehidupannya seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Karena apa? Karena antara kognitif dan afektif tidak diolah menjadi satu. Ya, jadi ketika mengetahui hal itu, kita dari SD Negeri 1 Semanggi akan mengolah tidak hanya keterampilan akademik, tetapi non akademiknya juga kita olah. Jadi punya ilmu kalau tidak berani ya percuma, kan kayak gitu. Jadi kita harus sama-sama antara ilmu dan tindakannya gitu ya, dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa. Begitu itu kita laksanakan seperti itu. Nah ini gambar apa ini Bapak Ibu? Selain ini mohon maaf, bilang ibu ya, tidak izin memang kami sampaikan. Ini banyak makna positifnya, ya. Jadi ketika saya bertemu panjenengan semua, itu yang belajar bukan jenengan saja, saya juga belajar dengan panjenengan. Salah satunya kemarin. Ini kemarin saya diprotes, Pak Guru curang. Ternyata permainan seperti ini itu tidak hanya perhitungan. Kemarin juga saya diprotes, aja dihitung di situ ya Pak Guru. Jadi menang. Nah, itu kan berarti permainan-permainan ini selain teknik itu juga harus jujur ya. Kan harus jujur kan. Kalau melewati siji nembak gitu kan, akhirnya jadi menang kan. Tak melewati siji, orang ngerti lawan itu, tak melewati itu akan menang. Ini banyak filosofi yang kita ambil dari dakon tersebut. Kakak yang titik. Jadi kemarin saya belajar banyak dari ibu kelas 2 tentang hubungannya dengan kemasyarakatan, dengan anak-anak, ya. Kemudian ada permainan kan itu satu keakraban. Kemarin saya langsung paksa saja, Bu, aku ya gitu. Itu contoh yang enggak baik sebetulnya kan, seperti itu. Nah itu di sekolah kita itu diajarkan hal-hal seperti itu, hal-hal kecil, tetapi kita ajarkan. Oke.
Selain itu dari gambar tersebut juga ya ibu-ibu bisa melihat bahwa saya sebagai kepala sekolah juga terus belajar, entah itu dari mana, dimanapun tempatnya kita harus tetap belajar, begitu sebagai contoh untuk anak didik kita. Dan juga di sini Bapak Ibu mungkin sedikit merasa bosan nantinya, sedikit demi sedikit nanti ada sesuatu hal positif yang akan masuk. Cek. Kecilin pintunya Pak. Tes. Cek. Ekornya kecilin bisa Pak. Itu yang pencetan ya. Tes. Cek. Iya, oke. Kita lewatin ya Bu ya. Nanti mau jadi patung nih gambarnya. Ya. Untuk visi misi SD kita yang lama itu terwujudnya masyarakat sekolah yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, berbudi pekerti, luhur, serta cinta tanah air. Ini adalah visi SD kita yang dulu. Terwujudnya masyarakat sekolah yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, dan berbudi pekerti, luhur, serta cinta tanah air. Di sini sebetulnya sudah terwujud semua ya, kebaikan-kebaikan, makna kebaikan yang ada di sini di SD kita sudah terwujud. Tetapi ketika zaman itu mulai berubah, setiap tahunnya kita kan SD kita berubah. Seperti tadi contohnya, kita belum mempunyai netbook, belum punya laptop, sekarang sudah ada laptop. Jadi kita harus berubah. Yang tadinya dibangun tidak ada perpustakaannya, kita rubah semua, visi misi kita rubah. Yang tadinya pembelajaran di kelas terus sekarang sudah berubah kita ya. Sekarang bisa di luar kelas. Kemudian untuk memfasilitasi atau menggunakan sarana dan prasarana yang sudah ada, kemarin kita ganti visi misi menjadi terwujudnya sekolah dengan pelayanan dan mutu pendidikan yang berdaya saing kuat, berprestasi, berlandaskan pada imtak dan iptek, literasi budaya dan berwawasan lingkungan. Terwujudnya sekolah dengan pelayanan ini maksudnya, jadi kita pihak sekolah itu selalu berkolaborasi dengan wali siswa dan juga dengan siswa, bahwa kita itu di sekolah itu tetap didukung oleh paguyuban kelas, dan kita kadang-kadang juga seperti ini mengadakan pelayanan. Ketika paguyuban kan saya sering bertanya keluarnya apa untuk pelayanan kita juga ke Bu Komite ya. Bu, mau ada masukan keluhan-keluhan, kritik, saran, silakan ke Bu Martina selaku komite sekolah. Jadi Bapak Ibu, untuk indikator terwujudnya visi kita ya, yang pertama itu terlaksana pelayanan pendidikan secara profesional kepada masyarakat dengan sistem penjamin pendidikan sekolah baik secara akademik dan manajerial. Jadi untuk pelayanan kita itu seprofesional mungkin. Nanti guru-guru kita itu di samping mengajar biasa, beliau juga akan merubah sikap mereka untuk pelayanan anak-anak kita. Ya, jadi banyak sekali peningkatan yang sudah terlihat di SD kita.
Kemudian secara manajerial itu maksudnya begini, kita itu transparan dalam pengelolaan sekolah, kita transparan. Bapak Ibu bisa bertanya ke sekolahan ketika ada keluhan, ketika ada penggunaan dana-dana yang kurang pas, itu Bapak Ibu bisa langsung ke sekolahan ya. Kemudian terbinanya peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia dan berbudaya melalui literasi sekolah. Ini literasi sekolah, literasi itu maksudnya pendalaman tentang membaca atau karakter anak-anak itu seperti itu. Kalau di SD kita yang sudah terjalin adalah untuk literasinya itu Asmaul Husna tiap pagi. Ketika di kelas, kalau di rumah-rumah seperti ini saya kurang kontrol. Ini sudah dilaksanakan atau belum? Oh, masih berjalan. Berarti memang karakter-karakter dari guru kita ya baguslah gitu ya. Meskipun tidak diawasi oleh sekolahan, tetapi bagus untuk kegiatan-kegiatan literasi sekolahnya. Kemudian terbinanya peserta didik yang menjunjung tinggi dan menghargai budaya, keberagaman dan kebinekaan Indonesia. Itu nanti diharapkan anak-anak kita itu tidak membeda-bedakan antara pemeluk agama yang lain, suku atau ras yang lain, itu tidak membeda-bedakan. Kemudian terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, sehat, hijau, asri, aman dan bermanfaat. Nah ini Bapak Ibu, untuk mewujudkan visi kita ya, SD kita sudah hijau apa belum kira-kira Bu? Enggak, terus terang baik gitu loh. Nah, belum ya. Nah ini untuk mewujudkan cita-cita itu ya, iya nggak apa-apa, namanya ya kita kan harus terbuka ya. Kita tuh harus jujur bahwa aduh SD-nya banget Pak. Apa? Karena apa? Selain sekolah, nanti Bapak Ibu yang berkewajiban juga untuk membantu sekolah untuk menghijaukan. Anak-anak kampung tandur kampung, anak-anak bayam tandur bayam, kayak gitu. Nanti kalau pas paguyuban, insya Allah sudah selesai paguyuban, pembangunannya kan kita bisa paguyuban di atas itu ya, di atas. Nanti sambil lihat-lihat yang kurang bagus apa gitu. Bapak ibu-ibu berhak untuk ikut yang di rembetan yang bermanfaat, misalkan kacang panjang misalkan, di sebelah sini Pak bagus, oh boleh Bu, itu boleh. Karena sekolahan itu ya bukan milik kami saja, milik Bapak Ibu semua ya. Tuh, kira-kira bisa nggak Bu menghijaukan sekolah kita Bu? Kalau bisa nggih. Orang kita kembang-kembang turi kan di belakang itu ya. Kemudian terciptanya perilaku bersih sehat bagi semua warga, dan kami berharap dengan adanya kerjasama dengan pihak kesehatan, anak-anak kita itu selalu sehat, dan kalau ada hal-hal yang kurang sehat bisa terdeteksi lebih dini. Contohnya misalkan terlalu banyak main HP itu kan bisa ya, saya itu bisa terdeteksi lebih dini, jadi untuk penanggulangannya lebih mudah. Kemudian terciptanya pelestarian keragaman hayati hewani di lingkungan sekolah. Jadi yang berat itu yang hewani. Kalau keberagaman hayati itu masalah menanam gitu saja. Tetapi kalau hewani apa besok hidup di sana ya. Lele ini paling itu ya, itu ada akuarium gitu bisa dimanfaatkan. Ya kan ibu-ibu nandur kangkung gitu. Ya. Oke lah. Kemudian terlaksananya pemanfaatan sudah tadi ya, ini dalam program Adiwiyata. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita sekolahnya sudah hijau, kita akan menuju ke sekolah Adiwiyata. Itu di mana-mana biayanya mahal. Ya.
Tetapi kalau misalkan kita kerjasama, insya Allah nggak mahal lah. Ini dirawat. Kalau yang mahal kan misalkan kita mau lomba ujuk-ujuk dicat, ujuk-ujuk di gawe pagar itu ya mahal akhirnya. Tetapi kalau kita sudah apa adanya, kemudian kita tinggal merawatnya, insya Allah tidak mahal. Gitu. Itu sekolah Adiyata. Nah, ini ada lagi pertanyaan tematik. Bapak Ibu, untuk mewujudkan penerapan budaya positif, kegiatan budaya positif ini ada pertanyaan gitu. Ya, dimana pada akhir-akhir ini banyak sekali kita lihat di berita-berita bahwa ada guru sekolah, guru agama yang dituntut dengan uang sebesar 50 juta. Dengar apa enggak, Bu? Dengar itu disuruh apa? Disuruh sholat, Bu. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu itu bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi sebenarnya itu bukan hukuman. Kita sebagai manusia wajarnya sholat kan? Sebagai hamba Allah ya kita harus sholat. Jangan sampai ketika Pak Agus nyuruh sholat putra putri ibu malah ditutup gitu kan. Itu kan lucu ya. Itu kita dari sekolah itu sangat membantu karakter anak putri itu. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira betul apa enggak ini? Betul apa enggak? Temenan. Belum saya jawab, nanti jawabannya setelah semuanya selesai. Ya. Kemudian memberi hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira seperti itu apa enggak? Setuju apa enggak? Setuju. Benar nih? Ya. Tapi enggak saya jawab enggak. Penasaran. Memberi penghargaan piala, permen gitu misalkan. Ya, di sekolah itu kadang-kadang Bapak Ibu guru juga kan seperti itu, memberi penghargaan ya, berupa mungkin buku tulis apa-apa gitu itu kalau tiap akhir tahunnya. Itu kira-kira kalau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak apa tidak? Iya apa enggak? Iya. Tenang. Gue sing uli juara. Angger sing ora uli kepriwe? Malah tambah minder apa ora? Ya Allah. Ya, ini juga saya nggak akan menjawab, Yes. Jadi budaya positif. Budaya positif, menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan pendekatan segitiga restitusi. Kemudian perubahan paradigma dengan mengedepankan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid yang bisa diawali dengan perubahan pola pikir yang ditekankan pada budaya positif. Bapak Ibu ini tidak hanya ditekankan di sekolah, Bapak Ibu juga diterapkan juga di kalau dulu di sekolah, Bapak Ibu di rumah. Jadi budaya positif. Dibiasakan untuk putra putri ibu itu masih kelas 2. Kalau kelas 5 ke atas itu biasanya melawan. Kalau kelas 2 ya biasanya manut ya. Ya, seperti itu. Itu budaya positif selalu kita biarkan. Kemudian perubahan paradigma. Perubahan paradigma. Terlalu banyak di antara kita sebagai guru atau orang tua terjebak dalam ilusi teori kontrol. Contohnya seperti ini. Guru mengontrol murid, orang tua mengontrol anaknya. Kan seperti itu ya. Banyak sekali kan, Bu. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Angger dikritik terus itu akan menguatkan karakter. Apa betul seperti itu, Bu? Ya.
Kemudian ilusi bahwa semua muatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, Bu. Ibu kadang-kadang memaksa mboten. Ya, itu budaya yang positif. Paradigma ini menuntut kita untuk memberikan tauladan kepada murid dengan afirmasi positif sehingga menyebarkan laku positif murid. Jadi begini, paradigma ini menuntut kita sebagai orang tua dan sebagai guru itu tidak hanya nyuruh tetapi menjadi teladan. Ing arsa sing tulodo, ing madya mangkaso, tuturi handa. Itu kita harus memberi contoh. Misalkan perintah nyapu ya kadang-kadang kita ikut nyapu, gitu ya. Tidak hanya perintah-perintah tok. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Jadi ya ini kita belajar bersama ya, sedikit ataupun banyak manfaatnya insya Allah. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Itu kadang-kadang seperti itu nggih. Kadang-kadang itu mempengaruhi men jadi balani direct pada orang gitu kan. Kan iya kok. Iya. Ngurumbi sana, ngurumbi sini. Oh, orang kaya iki. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika ada hal yang negatif ya mungkin sesuatu itu ada tujuannya kan. Oh kayak karena kayak kan gitu kan. Pasti ada sesuatu tujuannya dari mereka itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kan ya Bu, sing elek-elek mesti ya elek. Kan ya, mesti salah menyalahkan. Tapi orang-orang seperti kadang-kadang yang melakukan kesalahan keburukan itu sebenarnya dia tidak tahu. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang yang lain. Kenapa dia itu melakukan seperti itu? Kalau di sekolah, kenapa kamu terlambat? Jangan telat, boy, telat ngapa sih? Jangan seperti itu. Tapi kan kenapa sih terlambat? Kita harus lihat posisi dari anak tersebut. Orang ngaji dipaksa-paksa ngaji, kita lihat dulu kenapa orang ngaji. Mungkin karena jotakan karo kancane, kan bisa baik kan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Bapak Ibu kalau dikontrol orang lain mau nggak kira-kira? Iya enggak kan? Yang mengontrol diri kita ya kita sendiri kan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ini. Teori kontrolnya seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Kira-kira iya apa enggak nih? Enggak ya. Ya karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ngaji, orang bilang ngaji, orang bilang awas, itu kan maksa kan? Sekolah makan. Kadang-kadang anak juga punya maksud dan tujuan tersendiri, dia itu nggak mau, itu kenapa? Kita harus gali sebabnya seperti itu apa. Kemudian model berpikir kalah menang, itu untuk stimulus responnya. Model berpikir menang-menang. Ya kita sebagai orang ya bukan menangan dewek ya, tetapi harus tetap menang ya. Kan iya seperti itu. Orang menangin dewek tapi. Kemudian apa makna disiplin? Kecenderungan umum budaya kita adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, memaksa. Ya, bermakna negatif bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia yang bermakna positif. Jadi kalau disiplin itu seolah-olah memaksa ya. Absen jam 7, bapak ibu, guru itu absen jam 7. Belum orang belum mangkatnya jam 7. Mesti kepaksa. Kan iya?
Iya enggak? Gelem ora gelem sing iki paguyuban, paksa ora Bu. Terpaksa nggih, tetapi mangkate gasing berarti orang terpaksa Bu. Mandan anak ikhlasnya sithik-sithik kan. Telat bae terpaksa ya. Orang nyindir. Ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berarti itu belajar, yaitu ya, kalau belajar ya terpaksa, dipaksa dulu. Anak-anak kita anggar buah kurang mangkat lah buah jejal kepingin kan mangkat gitu kan wajib bayar larang-larang hidup di sana kan itu kurang mangkat. Disiplin itu cenderung memang memaksa, tetapi anak-anak itu harus kita kontrol agar terpaksa setelah banyak terpaksa kan jadi biasa, ya kan? Nah, kalau sudah terbiasa itu menjadi kebiasaan kan, sudah otomatis, biasanya seperti itu. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian disiplin positif yaitu disiplin yang merupakan satu bentuk perbuatan kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri. Ini disiplin. Jadi tidak hanya murid kita, Bapak Ibu guru juga terus menjadi teladan untuk disiplin. Bapak Ibu wali murid juga harus juga disiplin. Mangkat jam 6 ya paling ora ya setengah 6 ya, itu berarti disiplin masak jam 5 harus sudah selesai ayam gitu. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan dia tadi seperti itulah. Pokoknya konteks jam itu yang membingungkan kayak gitu kan, apa namanya ada kata-kata disiplin itu kita cenderung ke militer ya, disiplin banget, berarti orang salah. Sesuatu yang nggak nyaman kan kelihatannya, tetapi nanti kalau satu kebiasaan ya jadi terbiasa. Nah ini Bapak Ibu itu harus memahami bahwa antara hukuman, konsekuensi, restitusi itu harus tahu. Jadi ketika putra putri panjenengan pulang nangis, Pak, Bu, aku ini hukuman kan Pak Guru, itu dicerna dulu hukuman apa bukan. Ini hukuman. Sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya. Mendorong menyalahkan diri, anak belajar menyembunyikan kesalahan, dibuat oleh guru, kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif itu hukuman. Jadi biasanya kalau anak ini udah blek apa ora wedi guru nek, biasanya kenapa dia main? Kan gitu kan? Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan ketika bu guru lengos nembe mlebu. Nah, itu akan menyembunyikan kesalahan. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, mendorong kepatuhan, anak belajar peraturan dibuat oleh guru dan murid. Nah, ini konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Kemudian coba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian mendorong disiplin positif, anak belajar memecahkan masalah yang dibuat oleh murid. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini kalau Bapak Ibu disuruh memilih yang mana ini? Contohnya seperti ini, hukuman. Kalau ada hukuman, kalau anaknya tidak benar berarti tidak akan berjalan pembelajaran. Kemudian konsekuensi itu perlu dimonitoring paling tidak oleh orang tua. Siti mangkat mana sekolah, Siti mangkat sekolah seperti itu. Kemudian kalau restitusi, anak itu sudah mikir, oh ya aku orang yang jauh itu sebagai anak di sekolah.
Jadi seperti itu. Kira-kira kalau hukuman, konsekuensi, restitusi itu kalau Bapak Ibu itu memilih yang mana? Restitusi ya. Bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Ya. Iya. Tetapi semua itu kan tetap harus ada kontrol dari orang tua. Nanti kalau sudah terbiasa, itu akan menjadi sebuah restitusi. Dia akan sadar dengan sendirinya. Paling orang sadar yang pengaruh ramah ke sekolah, apa ya gitu. Misalkan ya, kan lama-lama akhirnya sadar, kayak gitu kan? Nah ini tadi hukuman, restitusi dan konsekuensi. Coba perhatikan Bapak Ibu. Mencatat di dalam buku, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat itu hukuman apa bukan kira-kira? Dibatin baik. Menurut contoh gitu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Biasanya guru PJOK ini. Ini hukuman apa bukan? Batin ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Membersihkan itu biasanya pakai apa itu? Tip X. Bu kita ngerti, bersihkan. Itu hukuman, restitusi atau konsekuensi. Nanti kita lihat. Kemudian murid diminta untuk push up. Push up bisa untuk angkat badan itu loh. Kemudian mengganti kertas tugas temannya yang dicoret-coret. Itu nanti hukuman apa-apa. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan temannya. Kita langsung X aja. Nah ini jawabannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Jadi misalkan besok putra putri ibu terlambat terus menulis saya tidak terlambat lagi, saya terlambat. Ini malah kelas 2 ya kan? Itu sebetulnya konsekuensi agar terlambat teman-temannya kan sudah menulis, dia belum menulis, dia akan belajar menulis. Dan akan mengingat-ingat terus, itu konsekuensi. Meskipun itu kurang baik, tetapi lebih baik daripada hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman karena yang menghukum itu guru kelas 4 misalkan. Terlambat melayu lapangan basket. Tetapi kalau guru olahraga tidak, Bu. Kalau guru olahraga guru lari sana melilit lapangan misalkan 2 kali, itu bukan hukuman. Kenapa itu? Pemanasan. Karena putra-putri yang lain itu sudah pemanasan ya. Itu terlambat kan berarti belum pemanasan. Guru olahraga itu adalah untuk pemanasan. Jadi itu bukan hukuman. Kalau guru kelas yang tidak ada kaitannya itu berarti hukuman. Ya. Maksudnya paham di sini ya? Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis ya. Itu adalah konsekuensi. Si motori ya bersihkan. Kan seperti itu konsekuensi. Kemudian murid diminta push up karena tidak menggunakan masker di sekolah. Karena nggak menggunakan masker itu hukuman. Beda lagi nanti dengan di PJOK. Kalau karate itu terlambat, karate itu rata-rata kan ada push up-nya. Kalau terlambat ya bukan push up, itu bukan hukuman, itu adalah konsekuensi. Mengganti kertas tugas temannya yang dicoret-coret, itu konsekuensinya. Kadang-kadang kita kan nggak sadar tuh konsekuensinya kayak gitu kan, karena istilahnya menggantikan temannya yang dicoret-coret ya harus mengganti. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang itu jelas hukuman. Guru olahraga ataupun guru kelas ya hukuman. Awan 12 ya. Iya. Itu berjemur di tengah lapangan yang ada tumbuhannya mungkin. Nah ini Bapak Ibu, manusia, perilaku manusia itu tadi yang saya sebutkan harus ada tujuannya kan.
seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada maksud dan tujuannya. Yang pertama ini menurut Dian Gosen, kita bicara ini bukan hanya menurut saya ya Bu ya. Kalau menurut saya bukan siapa-siapa, menurut Pak Karno itu belum teruji. Tapi ini menurut satu penelitian, penelitian bisa 1 tahun 2 tahun Bu, untuk mengetahui itu hukuman, konsekuensi, ya, atau restitusi itu bertahun-tahun dalam penelitian itu. Kalau saya atau Pak Guru-guru itu tidak mungkin kok cacat semua. Jadi motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan kerja bakti lingkungan kadang-kadang ya, mangkat lah domong wong kan kayak gitu kan. Itu yang nomor 1 itu menghindari ketidaknyamanan. Mangkat karena duduk jagong dikit apa-apa kan lebih orang omongan wong kan kayak gitu. Itu nah sing penting keton itu nomor 1 itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya jadi wong mangkat kerja bakti di dalam kan beras dari kelompok berek. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang berbeda. Kerja bakti contohnya ya. Ya dengan prinsip bahwa kalau kerja bakti ya lingkunganku bersih, lingkunganku nyaman, engkau dulurku tak kaya, desaku apik kan kayak gitu. Itu unsur yang ketiga itu. Jadi perilaku manusia itu bermacam-macam motivasinya Bu. Ya. Mudah-mudahan itu ya yang semua datang ke sini, nah kan untuk menghindari ketidaknyamanan, kan beda lagi. Alhamdulillah ya, ibu-ibu kan yang nomor 3 ya. Amin. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Kira-kira gimana Bu? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar perilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan atau guru agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Contohnya kalau misalkan ibu itu kongkon gocap, Mas berikan sabun, kok tak upai. Nah, Mas beli uyah, nanti tak upai. Nah, suatu saat kira-kira orang upai belum apa orang? Orang belum kan? Nah, itu hukuman oleh penghargaan. Ya kita hargailah sekali-kali itu anak gitu ya. Tetapi tidak tiap kali itu seperti itu. Pak Karno berangkat jam 7. Bagus Pak Karno, saya tiap hari gitu. Bagus nggak gerak-gerak bagus, angkatnya jam 10. Itu kurang tepat gitu. Misalnya contohnya gitu ya. Lah, itu lama angkat cukup baik lah, tangga baik. Karena semua bagus sih. Misalkan ini gimana? Ya, kalau kita terlambat itu bukan melakukan izin ngaring biasanya kemarin itu ke Taman Jujangan ya, ada ya. Mana itu rumahnya yang jauh banget ke sana? Ya, itu aja terlambat. Saya yang dari sana pakai motor kan, dulu pakai mantri nih mangkat cawan temen. Ya seperti itu. Dihukum oleh penghargaan Bu. Yang ranking 1 mendapat penghargaan itu belum tentu seneng loh hatinya loh. Aduh, suka penggoreng siji kiuli hadiah, misalkan hadiah piring misalkan ya. Ini ada piring. Suka gerak orang li hadiah piring itu ngomong itu. Ya kan? Ini ranking 1, ini ranking 3. Ya enggak? Itu penghargaan sekaligus hukuman apa enggak kira-kira? Biasanya bisa ranking 3, syukur lu ranking mesti seperti itu kan? Melurut, sinau ranking 3 malah domai Bu. Gara-gara mau ranking 1 dari ranking 3, apa ranking 1 dari orang ranking.
Iya kan? Mendapatkan gampang mempertahankan susah. Ah, iya. Pak Karno itu mendapatkan gampang, Pak Karno mempertahankan sulit. Aduh. Ya Pak. Dia Pak Dur. Ya Pak. Nah ini oleh ahli juga mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan. Penghargaan atau hukuman adalah mengontrol dengan cara menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sepenuhnya. Jadi hukuman dan penghargaan malah menghancurkan, gitu. Bingung nggak, Bu? Bingung kan? Saya juga bingung. Tapi kita belajar bersama, mudah-mudahan nanti kita tidak agar bingung ya bareng-bareng. Kemudian ini ada lagi teori penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu bisa melihat kira-kira melihat apa Bapak Ibu? Kira-kira melihat apa? Lihat fotonya Pak Karno. Ya itu adalah salah satu nilai-nilai kebaikan dari guru-guru saya, yaitu ketika anak-anak itu sedang berjalan tidak naik motor gitu kan. Pak Aji dan Pak Karno itu bisa naik motor nggak kira-kira? Bisa, tetapi mereka memilih berjalan. Itu menjadi salah satu contoh ingarso sing tulodo. Nilai kebajikan universal yang orang lain itu belum tentu istilahnya gitu ya. Kita juga enggak ngomong ya biasa. Itu padahal ada seni tauladanya. Bisa saja Pak Karno misalkan itu bonceng saya atau bonceng Pak Agus, tapi di sini alhamdulillah semuanya berjalan. Bumita yang gendut juga berjalan ya. Iya, ya alhamdulillah. Besok jalan-jalan lagi sama ibu kelas 2 ya. Dia kan dari jalan-jalan. Dibawa lagi ke sana ke Rawak. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang ada di SD kita itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini untuk khusus yang nomor 1 itu selalu ditempa oleh Pak Agus. Setiap kali Asmaul Husna, kemudian ada istilahnya PTI yang disambung dengan istilahnya sedikit untung lah gitu oleh Pak Agus. Jadi karakter ketuhanan itu selalu dimatangkan oleh PTI. Kemudian mandiri, anak-anak itu diajarkan untuk selalu belajar mandiri. Sebetulnya kalau lomba-lomba itu juga harusnya sendiri ya, tidak didampingi orang tua. Tapi kalau orang tua menghendaki pengen menjelang putra nih ya apa-apa. Kalau bisa sih mandiri sendiri ya. Kemudian bernalar kritis ya. Jadi anak-anak kita menyandakan berkebinekaan global, tidak memandang agama. Kalau di sini sih alhamdulillah Islam semua. Jadi tidak memandang biasanya orang yang kaya, miskin itu sama aja ya. Jadi alhamdulillah anak-anak kita juga sudah berperilaku bergotong royong. Itu anak-anak malah gambarnya di situ sedang kerja bakti membersihkan
rumput yang ada di halaman. Kreatif itu anak mempunyai pola pikir kritis dan kreatif. Biasanya menciptakan sesuatu. Meskipun kadang-kadang anak-anak menciptakan sesuatu, kita kadang-kadang sebel karena menciptakannya masalah, ya kan? Tapi menurut anak itu punya tujuan bahwa sebenarnya aku nggak bikin masalah, tapi aku pengen seperti ini, sebenarnya seperti itu. Jadi tujuan mereka jadi ya baik, kita harus tanyakan sebabnya apa. Nah, ini konsep-konsep budaya positif. Ini ada disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol seorang guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini tadi disiplin positif sudah kita singgung. Motivasi perilaku manusia juga sudah kita singgung tadi ya. Masih ingat Bu? Ya, masih, di next saja. Kemudian posisi kontrol ini tadi sudah sedikit sudah kita singgung. Jadi kita sebagai guru dan orang tua itu posisinya di mana? Posisi kontrolnya penghukum, pembuat rasa bersalah, apa sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kita orang tua di situ juga tahu diri bahwa kontrolnya anak itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini misalkan terlihat nggak Bu? Misalnya kecil ya. Misalkan seperti ini. Kita sebagai orang tua posisi kontrolnya itu penghukum. Ya, misalkan penghukum itu kita sering menghargai anak. Ya. Kemudian contohnya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Itu penghukum. Guru juga seperti itu, orang negara PR, awas. Itu juga penghukum. Oke, sapu, anusah, rasik, awas, hukum itu. Kemudian membuat merasa bersalah. Ya. Orang sapu jadi bapak larak kayak melaskan, bocah merasa salah pura. Rasa salah kan? Itu merasa bersalah seperti itu. Kemudian sebagai teman. Membuat alasan-alasan untuk muridnya sebagai teman. Ya, kita dekati anak-anak secara personal. Saya mau cobanya lebih sapu, kenapa ya? Ini bareng-bareng kalau Pak Guru nyapu. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian apa peraturannya? Itu pemantau. Kamu jadwalnya hari ini tiket apa tidak? Itu pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer, nah ini yang lebih lebih tinggi lagi. Apa yang kita yakini? Pertanyaannya bulat dulu untuk menyadarkan sih prinsipnya kalau restitusi atau pengontrol sebagai manajer itu menyadarkan dulu apa yang seharusnya mereka lakukan. Itu seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Oh lu salah terus do. Dinalak terus itu sebagai penghukum Bu. Hati-hati misalnya putra putri dengan dinalak kok dengan salah kata gitu kan nanti akan diatur oleh anak kita. Kemudian sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini biasanya oleh seorang guru, ini namanya pemantau. Sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir penghukum. Wih, kayak gitu, lu disini baik. Itu penghukum. Ini keyakinan sekolah dan kesepakatan. Ini kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda Bapak Ibu. Jadi besok ibu kalau paguyuban pas kebetulan di kelas tanyakan kepada Pak Gurunya. Pak Guru juga punya kesepakatan kelas dulu. Oke?
Tapi jangan dengar Pak Gurunya dulu. Nanti sih kalau sudah ada kesepakatan kelas, tanyakan keyakinan kelas. Sebetulnya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu seperti peraturan. Kalau peraturan kan yang menulis sekolah. Ya. Kalau kesepakatan kelas itu disepakati oleh anak-anak dan gurunya, oleh penghuni kelas itu. Jadi anak-anak kalau misalkan dia itu melanggar kesepakatan kelas, kita akan tagih. Contohnya kalau misalkan kesepakatan kelas ya, kalau misalkan di sekolah sedang pembelajaran itu tidak boleh makan. Itu kan keyakinannya masalah disiplin. Ya bisa anak peraturan kayak gitu ya tidak makan. Kalau kebetulan anak-anak itu makan, ya kita ingatkan kelas. Coba kesepakatan kelas nomor berapa yang kamu langgar dengan makan di dalam kelas. Anak-anak akan menggantinya sendiri. Itu kesepakatan kelas. Itu dibuat oleh guru dan anak-anak. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu abstrak. Apa yang sudah disepakati ya kita yakini. Gitu. Jadi anak-anak akan tahu. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Ini juga ada pakar ahlinya. Ini pembentukan kelas. Nanti kalau pembentukan keyakinan kelas kami serahkan kepada Bapak Ibu Guru untuk melaksanakan ya, dengan dikontrol oleh Pak Guyuban kelas. Jadi kalau ibu-ibu besok menanyakan ke Pak Nur, Pak Ibu nggak salah ngomong seperti itu. Tapi selama ini kan Bapak Ibu belum pirsa ya, belum tahu ya, untuk kelas anak-anak belum ya. Kelas sudah ada ya. Nah ini tadi langkah-langkah restitusi. Ini contoh kebutuhan, kasus kebutuhan dasar manusia di kelas, Bu. Ini saya bacakan. Ibu Ambar guru kelas 2 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut seperti gambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukannya? Oh, abot ora aku. Ini masalah sepele, kira-kira abot enggak? Yang satu malak ya, malak ngasih temannya. Pernah terjadi belum Pak Nur? Oh belum, alhamdulillah. Berarti mereka semua ya. Dan kita juga tidak harus langsung menyalahkan. Kadang-kadang mereka yang sering saya tanyakan ke putra-putri Bapak Ibu yang lain itu kan ibunya belum masak. Itu seperti itu Bu. Kan saya kalau saling sama teman, kamu udah sarapan belum? Yang saya tanyakan itu dulu, main tenang harus makan warung kan tenang nang kelas ini. Itu kadang-kadang ibunya belum itu makan Pak. Udah katanya seperti itu ya kita nggak berani masa harus telepon jenengan. Kemudian ada kasus 2. Setibanya pulang dari sekolah, Dinda menangis dan mengadu pada ibunya. Dia benci pada Burani gurunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Pak, jika jawabannya seperti itu, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari Ibu Dinda tentang perasaan Dinda ini, apa yang dilakukan? Coba putra-putri jenengan sudah pernah pulang terus nangis aku sebel dari Pak Nur, pernah belum seperti itu Bu? Belum apa isi? Ya kalau belum saya nggak akan mencari jawabannya karena Pak Nur itu guru favorit di kelas 2 ya. Iya saya bingung nanti. Nah ini ada kebutuhan kasih sayang, kesenangan. Kalau tadi dibenci berarti anak-anak itu kurang disayang ya. Tetapi karena tidak ada laporan berarti Pak Nur itu betul-betul sayang kepada putra-putri Bapak Ibu.
mudah-mudahan memang belum pernah tenan ya. Jadi posisi kontrol restitusi yang tadi. Kemudian ini tadi sudah ya. Kita lewati siapa yang mengatakan penyelesaian kalimat. Nah, ini masalah hukuman. Ya, penghukum sebagai teman atau manajer di sini sudah ada semua. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas insya Allah Bapak Ibu guru besok akan melaksanakan itu ya. Nah, ini adalah restitusi. Tadi sudah ada ciri-ciri restitusi, yaitu antara konsekuensi hukuman, konsekuensi dan restitusi itu kita pilih restitusi karena pendekatannya itu humanis. Nah, ini adalah restitusi, bentuk-bentuk restitusi itu membantu menjadi anak-anak lebih memiliki tujuan dan disiplin positif. Ini tadi sudah, kemudian ini juga sudah. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah contoh restitusi yang ada di sekolah kita. Kemarin saya praktekkan dengan anak kita ya. Ini sebuah ilustrasi, jadi bukan sebenarnya. Kita pilih beberapa anak, seberapa besar dia itu ketika bicara itu lancar apa tidak, itu sebagai pembelajaran ya. Ini ada dua contoh di kasus kita. Nah, ini terima kasih, berarti sebentar lagi akan saya tampilkan sebentar ya Bu ya, untuk video restitusi yang kita lakukan. Nah, ini adalah kasus siswa kelas 4 yang membuat baju di kelas. Ini suaranya ada nggak? Oh, ini masih ada gambarnya Pak Polisi. Saya hidupkan saja. Ini kebetulan masih ada gangguan di sini. Ya, Bapak Ibu, untuk diskusi restitusi yang tadi saya canangkan dengan anak-anak itu ternyata tidak bisa main di sini, ada gangguannya, jadi tidak saya tampilkan. Alirnya ke ini masuk aja ke ini itu. Open. Enggak ada gambarnya. Iya, media player ya. Tapi ininya maksudnya ada gangguan apa? Gambarnya ketutup sedikit ya. Suaranya masuk nggak nih? Desaku yang hambur dia membangun, katanya bilang kau pulang ke desa. Waalaikumsalam. Yang ada Lutfi ya? Iya Pak. Ya, sudah sarapan belum? Sudah. Sama apa? Sama sayuran Pak. Oh, sama sayur-sayuran ya bagus. Kamu kelas 4 sering makan makanan yang bergizi. Iya. Ya. Kamu tahu nggak kalau Lutfi itu dipanggil ke sini sama Pak Guru, tahu nggak sebabnya? Tidak. Tidak tahu? Tidak. Begini Lutfi, kemarin Pak Guru dapat laporan dari Ibu Mita bahwa kamu itu kemarin membuat gaduh kelas. Iya Pak. Habisnya saya kesel sih Pak. Oh, kesel? Ya. Kenapa kesel? Karena Akila terus-menerus mencontek hasil ulangan saya Pak. Oh, begitu. Wajarlah jika kamu marah seperti itu. Jika Pak Guru seperti kamu ada di posisi kamu, itu juga pasti akan marah. Iya Pak.
Lalu apa yang kamu lakukan terhadap temanmu itu? Saya marah-marah, Pak, dan saya maki-maki dia. Tanpa sadar saya menggebrak mejanya. Namanya siapa temanmu? Akila. Akila ya? Oh begitu. Kalau begitu pasti kamu berbuat seperti itu karena ada alasannya? Ada, Pak. Apa itu alasannya? Saya sudah susah payah mengerjakan ulangan saya, tetapi Akila hanya terus mencontek ulangan saya. Ya wajarlah kamu marah karena kamu tidak rela pekerjaanmu itu dicontek oleh Akila. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat bernama Khairun ya. Khairun ya? Iya, Khairun. Nah, nanti dipanggil ke sini agar menghadap Pak Guru. Jadi nanti teman-temanmu yang seperti itu juga nanti akan dipanggil oleh Pak Guru. Tetapi kamu merasa takut nggak nih dipanggil Pak Guru? Tidak. Tidak. Mengapa? Untuk memperbaiki masalah ya, dan juga demi ketenangan di dalam kelas. Jadi anak-anak yang suka membuat gaduh atau yang terlambat akan dipanggil oleh guru. Dan sekarang Lutfi boleh kembali ke mereka tak ingin tertinggal dengan mereka yang ada di kota. Bila perlu kita berpacu demi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Khairun siapa? Khairun Alfariski. Ya. Sudah sarapan belum tadi? Sudah. Sudah sama apa? Telur. Telur? Yang masak? Sendiri. Masak sendiri lagi? Kamu kemana? Di rumah. Di rumah? Ya hebat, jadi anak itu harus mandiri. Tapi lain kali kalau kira-kira berbahaya, kamu minta bantuan sama orang tua. Ya betul, kamu tidak mau merepotkan orang tua, tapi sekali-kali kalau hal itu berbahaya bagi kamu, ya, kamu harus minta bantuan orang tua. Gitu. Ini Khairun, menurut dari keterangan Bu Mita, itu kamu sering datang terlambat. Apa betul? Betul, Pak. Apakah kamu sering datang terlambat? Sering. Sering. Kira-kira sudah berapa kali? 5 kali. 5 kali? Ya.
Ya baiklah Khairun, kita sebagai manusia itu kadang-kadang melakukan kesalahan. Wajar setiap manusia itu mempunyai kesalahan, ya. Tetapi kita yang terpenting adalah belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Setujukah bila kita cari solusinya agar nggak terlambat terus, Pak Irun? Setuju. Setuju. Ya. Khairun sering terlambat datang itu pasti punya alasan. Kira-kira apa alasannya? Alasannya sering main HP. Sering main HP? Iya, malam-malam. Malam-malam. Jadi tidurnya Bergadang. Oh, begadang. Ya, apakah sudah sama ibumu enggak dilarang? Enggak. Enggak. Sebetulnya ibumu larang, cuma kamu bandel Pak mungkin ya. Iya. Ya. Kemudian kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah disepakati? Tahu, Pak. Apa itu? Disiplin. Pak. Itu yang sudah dilanggar sama kamu. Yang sudah dilanggar kamu adalah masalah disiplin. Jadi itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kalau kamu terlambat itu tidak boleh. Jadi menurut kamu keyakinan kelas yang dilanggar adalah disiplin, ya. Menurut kamu disiplin itu penting apa tidak sih? Penting, Pak. Penting, ya. Kenapa? Karena dengan disiplin berarti menghargai waktu dan menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Betul, itu menghargai waktu itu penting bagi kita. Nah, waktu itu sangat bermanfaat untuk kita dan menghargai orang lain yang ada di sekitar kita, ya. Kemudian Khairun, sikap baik apa yang akan kamu lakukan? Tidak mengulanginya lagi, Pak. Tidak mengulanginya lagi. Terus apa lagi? Kira-kira tidur lebih cepat. Tidak bergadang lagi. Meminta maaf enggak? Ya, meminta maaf pada Bapak Ibu guru dan juga teman-temanmu, karena dengan terlambat itu berarti kamu mengganggu mereka sedang pembelajaran, kamu datang, oh ini terlambat ya kan, jadi proses belajar mengajarnya itu jadi terhenti, ya. Baik, Khairun, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf, kemudian bisa mencari solusinya sendiri, dan besok Pak Guru akan bekerja sama dengan orang tamu agar pagi hari itu kamu bangun lebih awal, malam hari orang tuamu tidak membiarkan kamu bermain HP yang terlalu lama. Bermain HP yang terlalu lama itu juga akan merusak apa? Mata, betul. Ya, jadi nanti silakan kamu kembali ke kelas. Insya Allah besok diulangi lagi nggak kira-kira? Tidak, Pak. Tidak, ya. Setuju? Setuju. Nah, berarti kita buat perjanjian lagi. Ya, silahkan kamu ke kelas ya. Nama saya Lutfi Alafia dari kelas 4 di SD Negeri 1 Sawagede. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Yasin untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Alfa Rizky, kelas 4. Terima kasih Pak Guru Yasin. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Yasin untuk menemukan solusi kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tak akan bergadang lagi supaya
tidak terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum. demi negeriku yang Saya cukupkan di sini deh karena waktu sudah siang dan ini sudah lama. Saya yakin Bapak Ibu juga pengen istirahat, saya juga demikian. Ini yang terakhir saya ucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu bersama-sama mendengarkan mengikuti kegiatan ini. Saya sebagai kepala sekolah dan sebagai guru gerak mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya Ibu untuk anak-anak kita dan untuk visi misi sekolah kita. Monggo untuk budaya positif kita terapkan bersama-sama ketika gedung kita sudah selesai dan anak-anak kembali ke kelas kita. Banyak kesalahan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.